Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Aziwardiusra dengan NIM M1C1200019 dari Prodi Teknik Sipil, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi, Angkatan 2020. Dengan dosen pengampu Ibu Eva Iriani, SPDI, MPDI. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Agama 1 tentang karakter religius mahasiswa dalam kegiatan dan kehidupan sehari-hari. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian karakter religius. Kata dasar religius adalah religi yang berasal dari bahasa asing yaitu religion, yang berarti agama dan kepercayaan akan adanya sesuatu kekuatan kodrati di atas manusia. Karakter religius terbagi menjadi dua. Yang pertama, karakter religius yang terpuji atau baik, dan karakter religius yang tercela atau buruk. Pertama, kita akan membahas karakter religius yang terpuji atau baik terlebih dahulu. Yang akan kita bahas pada kali ini adalah tentang berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, bersikap optimis, berpikir kreatif, bersabar, dan berbaik sangka atau yang disebut dengan husnuzon. Sedangkan pada karakter religius yang tercela atau buruk, kita akan membahas tentang suka memfitnah orang lain, senang mengadu domba atau disebut dengan namimah, ghibah, bersikap riya, dan tamak atau serakah. Karakter religius yang terpuji atau baik. Yang pertama, berkompetisi dalam berbuat kebaikan atau yang disebut dengan fastabiqul khairat. Berkompetisi dalam berbuat kebaikan atau fastabiqul khairat memiliki makna berlomba-lomba, bersaing dalam kebaikan atau kegiatan positif. Perintah agar orang-orang beriman saling berlomba dalam kebaikan terdapat pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Baqarah ayat 148. Lalu yang kedua, bersikap optimis. Optimis adalah sikap yang selalu berpengharapan baik dalam menghadapi segala sesuatu. Allah juga memerintahkan kita agar selalu senantiasa bersikap optimis dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 53. Lalu yang ketiga, berpikir kreatif. Kreatif adalah menemukan, menggabungkan, mengarang yang berkaitan dengan hasil cipta manusia. Perintah agar orang-orang beriman berpikir kreatif terdapat pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Ar-Ra'd ayat 11. Yang keempat, sabar. Sabar atau tabah adalah tahan menderita dalam untuk menghadapi yang tidak disenangi dengan sepenuh dan ridho dan menyerahkan diri kepada Allah. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang beriman senantiasa bersabar ketika diberi ujian atau cobaan terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Lalu yang kelima, berbaik sangka atau husnuzon. Secara bahasa atau etimologi, husnuzon berasal dari dua kata, yaitu husnu artinya baik dan zon artinya sangka. Dengan demikian, kata tersebut memiliki arti berbaik sangka.
Sedangkan secara istilah atau terminologi, husnuzon dapat diartikan berbaik sangka terhadap segala ketentuan dan ketetapan Allah yang diberikan kepada manusia. Perintah Allah agar orang-orang beriman senantiasa bersikap husnuzon terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Lalu kita ke poin B, karakter religius yang tercela atau tidak baik. Yang pertama, suka menyebar fitnah. Secara bahasa atau etimologi, fitnah berarti perkataan bohong tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang, seperti menodai nama baik dan merugikan kehormatan orang lain. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, fitnah adalah sesuatu yang menimpa individu atau golongan berupa kebinasaan atau kemunduran tingkatan iman, kekacauan di dalam barisan Islam. Fitnah adalah sikap yang sangat tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 191. Lalu yang kedua, senang mengadu domba atau namimah. Namimah adalah membeberkan atau menyebarkan sesuatu yang tidak suka untuk disebarkan, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan, baik berupa aib ataupun bukan. Allah juga mengingatkan manusia tentang sikap namimah atau senang mengadu domba dalam surah Al-Qalam ayat 11. Lalu yang ketiga, ghibah. Ghibah adalah menyebutkan sesuatu keburukan yang terdapat pada diri seorang muslim, sedang ia tidak suka jika hal itu disebutkan karena dapat merusak citranya. Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan ghibah sehingga hukum ghibah adalah haram. Terdapat pada Quran surat An-Nur ayat 19 yang melarang kita untuk berghibah. Lanjut ke bersikap riya. Riya berasal dari bahasa Arab, riyaun atau riya yang artinya memperlihatkan. Sedangkan menurut istilah, riya adalah melakukan sesuatu karena ingin dilihat atau ingin dipuji oleh orang lain. Apabila seseorang melakukan sesuatu hanya karena ingin dipuji orang lain, maka berarti ia telah melakukan syirik kecil. Itu terdapat pada hadis riwayat Ahmad nomor 22.528. Poin kelima, tamak atau serakah. Menurut bahasa, serakah sering disebut juga dengan tamak, yang artinya sikap tidak pernah merasa puas dengan hasil yang dia dapatkan. Sedangkan menurut istilah, tamak adalah cinta kepada dunia atau disebut dengan hubud dunia, berupa harta benda terlalu berlebihan tanpa mempedulikan hukum haram yang menyebabkan adanya dosa besar. Sikap serakah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surat At-Takasur ayat 1-2. Lanjut ke poin 1.2, ciri-ciri karakter baik dan karakter buruk. A. Ciri-ciri karakter baik. Yang pertama, ciri-ciri orang yang berkompetisi dalam berbuat kebaikan atau fastabiqul khairat. Yang pertama, niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas dalam setiap amal ibadah hanya akan memberikan balasan suatu amal jika amal itu dilandasi dengan mengharap kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu cinta kebaikan dan orang baik. Seseorang yang dalam jiwanya tertanam rasa cinta pada kebaikan
akan menjadikan setiap bentuk kebaikan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupannya. Poin ketiga, ciri-cirinya merasa beruntung bila melakukan aktivitas. Seseorang yang berbuat baik akan merasa beruntung baik di dunia maupun di akhirat karena dia tidak mengharapkan pahala yang instan dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas, apa saja contoh dari berkompetisi dalam berbuat kebaikan atau fastabiqul khairat? Sebagai mahasiswa, misalnya kita pada semester yang lalu pernah membantu teman, suka bergotong royong sebagai bentuk kesolehan sosial kita, sering memanfaatkan waktu luang untuk membaca, rajin melaksanakan sholat sunnah, berzikir, dan berbagai kesolehan individual lainnya, maka semester ini hendaknya kita berbuat yang lebih baik lagi dari yang sudah pernah kita lakukan pada semester sebelumnya, sehingga spirit fastabiqul khairat tersebut benar-benar mewarnai keseharian kita sebagai muslim dan muslimah. 2. Ciri-ciri orang yang bersikap optimis. Yang pertama, berpikir positif. Berpikir positif dapat membangkitkan semangat juang seseorang untuk mewujudkan harapannya. Ia memandang segala sesuatu dapat memberikan pelajaran dan hikmah kepadanya. Lalu yang kedua, mengambil pelajaran berharga dalam setiap kesulitan. Optimisme merupakan sebuah sikap yang akan menguatkan individu untuk terus berusaha, pantang menyerah, guna mencapai tujuan dan cita-cita yang diharapkan, meskipun seberat apapun kesulitan yang dilalui. Lalu, percaya diri, berani, dan bertanggung jawab. Orang yang optimis akan memiliki rasa percaya diri yang besar dan berani dalam menghadapi bahaya, rintangan, dan tidak takut mempertahankan kebenaran. Keberanian pemikiran dan keberanian moral yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan manusia, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa saja contoh dari bersikap optimis? Yang pertama, jika menghadapi musibah dan ujian, ia yakin bahwa selalu ada kenikmatan yang menunggu. Lalu contoh yang kedua, ikut serta aktif menjadi peserta pemilu. Walau banyak pejabat yang merugikan rakyat, tetap saja ia yakin pasti ada pejabat yang ingin mensejahterakan rakyat. Lalu yang ketiga, mengerjakan ujian dan tugas yang diberikan kepadanya dengan kemampuannya sendiri. Lalu masuk ke 3, ciri-ciri orang yang berpikir kreatif. Yang pertama, berpikir orisinil atau originality. Seseorang yang kreatif akan berusaha mendalami masalah yang dihadapinya dari berbagai sudut pandang agar dapat memahaminya dengan baik, lalu mengumpulkan berbagai data dan informasi yang berkaitan dengannya. Lalu yang kedua, tidak mudah putus asa. Orang yang kreatif tidak akan mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Ia akan terus berupaya dan berusaha sekuat tenaga mencapai apa yang ia harapkan. Lalu yang ketiga, tawakal. Orang yang kreatif akan bekerja secara maksimal untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Namun, hasil yang akan diperoleh sepenuhnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang keempat, berhasil membuat karya atau produktif. Orang yang kreatif tidak akan bekerja secara asal-asalan, sekedar untuk memenuhi kewajibannya. Dia juga berorientasi kepada mutu dan hasil yang baik, sehingga pelanggannya puas dengan hasil kerjanya. Lantas, apa saja contoh dari berpikir kreatif? Yang pertama, ban bekas yang tebal tidak luput dari kreativitas. Ia dijadikan pot, yakni dengan menutupi lubang bagian bawah ban, kemudian menambahkan media tanam seperti tanah, lalu jadilah sebuah pot. Yang kedua, benda yang rusak, seperti jari-jari roda sepeda, dapat dimanfaatkan sebagai gantungan baju. Lalu contoh ketiga, membuat kebun vertikal menggunakan botol bekas merupakan contoh kreativitas selanjutnya. Langkah ini diambil karena sempitnya lahan untuk berkebun, terutama di kawasan yang padat penduduk. Yang keempat, ciri-ciri orang yang sabar. Yang pertama, tidak pengecut atau lemah mental. Apabila berhadapan dengan kesulitan hidup, dapat mengontrol diri. Dia segera menstabilkan emosi dan mentalnya sebelum orang lain mengingatkan. Lalu yang kedua, tidak lesu dari segi penampilan. Seseorang yang sabar merasa tidak perlu menampilkan kesedihan atau kesulitan masalahnya kepada orang lain, karena ia yakin bahwa orang lain pun memiliki masalahnya masing-masing. Lalu yang ketiga, tidak menyerah atau tunduk dari segi aktivitas. Tidak menyerah atau tunduk dari segi aktivitas, maksudnya orang yang bersabar itu senantiasa memelihara ketekunan dan ketahanan dirinya. Dia senantiasa gigih dalam usaha mencapai sasarannya dan tak kenal putus asa. Lantas apa saja contoh dari bersabar dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Sabar menahan diri dari sifat malas supaya tetap istiqomah dalam menjalankan kewajiban sholat tepat waktu, sabar menjalankan puasa, yakni sabar menjaga lisan, hati, serta pikiran. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar melakukan hal yang lainnya. Sabar dalam menghadapi cobaan dan musibah. Bersabarlah atas cobaan, ujian, dan musibah yang menimpanya. Memiliki keyakinan bahwa Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan dari hambanya. Apabila mendapatkan cobaan, ia sabar dan ikhlas. Yang ketiga, sabar dalam kemaksiatan. Maksud dari sabar dalam kemaksiatan adalah menjauhi segala sesuatu yang haram dan dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti meminum minuman keras, dan lain-lainnya. 5. Ciri-ciri orang yang berbaik sangka atau husnuzon. Yang pertama, memiliki kesadaran bahwa segala sesuatu di alam semesta ini berjalan sesuai dengan aturan dan hukum yang telah ditetapkan dengan pasti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Manusia hendaknya semakin mendekatkan diri kepada Allah yang kekuasaan dan kehendaknya bersifat mutlak. Di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kebijaksanaan, keadilan, dan kasih sayang kepada seluruh makhluknya.
Yang ketiga, memiliki sikap tawakal. Karena manusia hanya dapat berusaha dan berdoa, sedangkan hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memiliki jiwa yang tenang dan tentram. Karena meyakini apapun yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat memperoleh kebahagiaan dan nikmat, ia segera bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan saat memperoleh musibah atau ujian, ia akan bersabar. Lantas apa saja contoh dari husnuzon dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, tidak iri hati terhadap nikmat Allah yang diterima orang lain. Yang kedua, tidak berprasangka buruk kepada orang lain. Lalu yang ketiga, bekerja sama dengan orang lain dalam hal kebaikan. Ke poin B, ciri-ciri karakter buruk. Yang pertama, ciri-ciri orang yang suka menyebar fitnah. Yang pertama, suka merusak nama baik individu lain. Perilaku fitnah menyebabkan hilangnya perasaan kasih sayang, rasa hormat, dan kepercayaan di kalangan masyarakat. Lalu yang kedua, menyampaikan berita bohong. Fitnah dalam beberapa hal dan keadaan tertentu dapat menyesatkan masyarakat, sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui kebenaran yang ada. Lalu yang ketiga, menyebar permusuhan dan perpecahan. Dalam masyarakat, seringkali terjadi keributan yang disebabkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Lantas apa saja contoh dari orang yang suka memfitnah? Contohnya yang pertama, Andi memberitahu kepada orang-orang desa Sukamakmur bahwa desa Maju Jaya Maju sering menjelek-jelekkan orang-orang desa Sukamakmur. Akhirnya terjadi perpecahan hingga terjadi perang saudara. Lalu yang kedua, Budi menyebarkan berita bohong kepada teman-temannya di kampus bahwa Rani adalah wanita yang tidak baik. Akhirnya Rani dijauhi oleh teman-temannya. Yang kedua, ciri-ciri orang yang senang mengadu domba. Yang pertama, memiliki predikat orang fasik. Allah telah mensifati pelaku namimah atau orang yang senang mengadu domba sebagai orang yang fasik, yakni orang yang menyaksikan. Maksudnya, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tetapi tidak meyakini di dalam hatinya, dan bahkan bermaksud meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Memberi informasi yang menyesatkan. Informasi yang diberikan biasanya berupa provokasi terhadap masyarakat untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji. Yang ketiga, merusak hubungan persaudaraan. Al-Quran telah menyatakan bahwa perbuatan namimah atau mengadukan perkataan orang kepada orang lain dengan tujuan bermaksud merusak hubungan persaudaraan antar sesama Islam atau ukhuwah. Lantas apa saja contoh dari orang yang senang mengadu domba? Yang pertama di sini, Fajrin memberitahu Rangga bahwa Yusril mengatainya berparas buruk.
Padahal, Yusril tidak mengatainya. Tujuan Fajrin adalah mengadu domba di antara mereka berdua. Contoh kedua, Anwar memberitahu Raden bahwa Eri telah mengambil barang milik Raden yang berada di tasnya. Padahal, yang mengambil barangnya adalah Anwar. Tujuan Anwar adalah merusak hubungan pertemanan mereka. Lalu yang ketiga, ciri-ciri orang yang senang bergibah. Yang pertama, suka merendahkan derajat orang lain. Pelaku menceritakan keburukan-keburukan orang lain sehingga orang yang diceritakan akan direndahkan oleh orang lain. Namun, bukan hanya korban yang menjadi rendah derajatnya, melainkan pelakunya pun juga akan rendah derajatnya. Lalu yang kedua, berprasangka buruk. Gibah juga berakibat menghancurkan moralitas manusia, merenggut martabat dan kualitas mulia dengan sangat cepat. Diibaratkan seperti api membakar kayu bakar. Lalu yang ketiga diibaratkan dengan pemakan bangkai. Pelaku gibah disamakan dengan pemakan bangkai, suatu makanan yang tentu menjijikan dan sangat tidak disukai. Lantas, apa saja contoh dari orang yang senang bergibah? Yang pertama, Juwai memberitahu teman-temannya bahwa kamar tidur Darisma sangat kotor dan dia sangat malas untuk membersihkannya. Lalu yang kedua, Bulan menyebarkan informasi bahwa Amin dulunya adalah pencuri di daerahnya. Lanjut ke poin 4. Ciri-ciri orang yang suka bersikap riya. Yang pertama, giat bekerja ketika mendapat pujian. Ia akan serius dan giat bekerja ketika mendapat pujian, dan sebaliknya akan menjadi malas jika tidak ada yang memperhatikan atau tidak ada yang memberi penghargaan. Bahkan cenderung melepas tanggung jawab atas pekerjaan tersebut apabila ada orang lain yang mencela. Lalu yang kedua, saat bekerja kelompok sangat bersemangat. Saat bekerja kelompok akan sangat bersemangat dan profesional, namun menjadi sangat malas saat mengerjakan sesuatu sendirian. Lalu yang ketiga, tidak melakukan perbuatan tercela ketika dilihat orang. Ketika berhadapan di depan orang banyak, ia akan selalu mawas diri daripada perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, saat tidak ada orang lain yang melihat, ia akan melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Lantas, apa saja contoh dari orang yang suka bersikap riya? Yang pertama, Nisa menyedekahkan hartanya untuk keperluan masjid di hadapan banyak orang agar mendapat pujian. Yang kedua, Eza mengundang anak yatim dalam acaranya demi memperoleh pujian oleh orang lain. Kemudian poin kelima, ciri-ciri orang yang tamak atau serakah.
Yang pertama, ciri-cirinya tidak mensyukuri nikmat Allah, senantiasa merasa tidak cukup, dan dia ingin memiliki sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Yang kedua, suka berhayal, kikir, dan tidak menghargai pemberian orang lain apabila tidak sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga, sangat mencintai harta benda. Sangat semangat mengumpulkan harta benda tanpa mempedulikan apapun, hingga semua kegiatannya selalu berorientasi pada materi. Ini ada gambar Tuan Crab, gambaran orang yang tamak atau serakah. Lantas, apa saja contoh dari tamak atau serakah? Yang pertama, Septo sangat mencintai dan menyayangi hartanya, hingga ia lupa untuk bersedekah dan berzakat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, Inaka memiliki sebuah mobil. Namun ia melihat Emi memiliki sebuah helikopter. Ia merasa tidak cukup dengan sebuah mobil. Ia juga ingin memiliki sebuah helikopter dengan segala cara tanpa memperdulikan apapun. Poin 1.3, bagaimana menjadi insan yang berkarakter. Sebelum kita membahas tentang bagaimana menjadi insan yang berkarakter, ada baiknya kita mengetahui nilai-nilai negatif apa saja yang ada dalam pergaulan remaja. Waspadalah terhadap godaan, karena itu setiap remaja harus mewaspadai perilaku negatif berikut. Yang pertama, suka keluyuran. Lalu yang kedua, bermalas-malasan. Yang ketiga, ragu-ragu dan bimbang menjalani kehidupan. Yang keempat, kurang percaya dengan kemampuan dan potensi diri sendiri. Yang kelima, mementingkan bermain daripada belajar. Lalu yang keenam, bersenda gurau berlebihan. Ketujuh, nonton TV berlebihan. Lalu hura-hura. Kemudian, dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat, terutama muda-mudi, seorang remaja harus memiliki pegangan kokoh. Di antaranya, senantiasa mengontrol, dan membawa diri dalam semua situasi dan keadaan. Mencari kawan yang baik dan dapat memotivasi untuk mengembangkan potensi diri. Mengembangkan sikap tanggung jawab terhadap semua tugas yang diemban, sehingga dapat mempersiapkan masa depan yang gemilang dan tidak mudah larut dalam kesenangan. Pergaulan bebas, karena kebiasaan ini akan menguras segala kemampuan dan dapat menghancurkan masa depan. Lalu yang poin 1.4, karakter religius dan Qur'ani. Karakter religius dan Qur'ani maksudnya adalah karakter yang mengikuti tuntunan yang telah disampaikan Al-Quran maupun hadis. Lantas, bagaimana cara agar memiliki karakter religius dan Qur'ani? Yang pertama, meningkatkan iman. Seorang muslim sejati tidak akan mudah terpengaruh dan merasa takut dengan berbagai propaganda, baik dari media maupun orang yang tidak bertanggung jawab. Berbagai cobaan dihadapi dengan sabar dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berusaha selalu dekat dengan Allah. Seorang muslim harus mempunyai rasa senantiasa diawasi oleh Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat, Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Tidak satu pun yang luput dari pengetahuannya.
Yang ketiga, bersikap bijaksana. Seorang muslim hendaknya menggunakan akal pikirannya setiap menerima informasi yang tidak masuk akal, terutama berita yang mengabarkan saudaranya sesama muslim. Yang keempat, introspeksi diri atau yang disebut dengan muhasabah. Introspeksi diri dimulai dengan sikap rendah hati dan membuang jauh-jauh sifat egois. Selain itu, kita juga harus menyadari bahwa kita tidak luput dari kekeliruan dan kesalahan. Kita akhirnya dapat memperbaiki dan mengembangkan diri sendiri ke arah yang lebih baik. Kesimpulannya, kita sebagai mahasiswa hendaknya dapat mencontoh karakter religius yang terpuji, yang diantaranya berlomba-lomba berbuat kebaikan, bersikap optimis, berpikir kreatif, bersabar, dan senantiasa berbaik sangka terhadap orang lain. Dengan demikian, kita dapat mengontrol, memperbaiki, dan mengembangkan diri kita menuju ke arah yang lebih baik. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.